Baik, mohon perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Baik, mudah-mudahan kita hari ini diberikan kesehatan. Insya Allah kita hari ini akan kembali melanjutkan materi perkuliahan kita di mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Nah, sebelumnya kita kemarin sudah membahas topik yang menarik nih tentang sistem pendidikan Islam. Ya, nah yang masih Anda ingat nih, misalkan kita bicara tentang sistem pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Tujuan daripada terciptanya sistem pendidikan di Indonesia itu untuk apa sih kira-kira? Oke, yang lain? Oke, bagus. Nah, itu sekelumit hal yang kemarin kita sudah pelajari ya. Kita sedikit mereview ulang dan kita akan coba kembangkan itu di topik kita pada hari ini, yaitu di Lembaga Pendidikan Islam. Seperti biasa, nanti Anda diminta untuk menyampaikan presentasi ya, karena saya sudah simak di grup Anda sudah men-share materi tentang perkuliahan kita hari ini. Ada siapa aja yang mau tampil hari ini? Boleh? Ya. Berapa orang? Silakan untuk menduduki posisi yang sudah disiapkan ya. 2 orang? 1 dengan moderator? Boleh, silakan. Oke. Ini narasumber dan moderator ya. Jadi target perkuliahan kita pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian apa itu lembaga pendidikan Islam, kemudian sejarah lembaga pendidikan Islam, karakteristik lembaga pendidikan Islam, jenis-jenis lembaga pendidikan Islam, dan bagaimana peran lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Nah, ini kurang lebih peta konsep ya, materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ini kurang lebih ada 6 poin ya, yang nanti akan kita urai bersama, juga melalui sesi diskusi. Pertama nih, sebagai pemantik, saya sudah share di grup link ataupun tautan yang boleh Anda isi. Nah, ketika mendengar istilah lembaga pendidikan Islam, kira-kira nih, kata apa yang pertama kali muncul dalam pikiran Anda semua? Boleh Anda tulis ya, kata yang menurut Anda ini melekat banget nih dengan yang namanya lembaga pendidikan Islam. Boleh? Anda silahkan isi katanya lalu submit ya. Oke. Di sini kita lihat ada beberapa yang sudah mengisi ya. Kata yang pertama kali muncul dalam pikiran Anda ketika disebut lembaga pendidikan Islam. Oke, silakan diisi. Dari total 22 baru mengisi 17. Nah, ini kata-kata yang di bold ataupun yang besar ini kata-kata yang sering muncul ya, yang sering Anda sebut. Ada pesantren, pondok pesantren, madrasah, sekolah Islam terpadu, pesantren atau madrasah, pesantren, madrasah, santri. Oke, ya. Dari sini kita sudah melihat bahwa pesantren, kemudian madrasah, dan lain-lain itu betul ya, sangat erat kaitan dengan yang namanya lembaga pendidikan Islam. Di mana di dalam pesantren kita tahu para santri ataupun sebutan siswa ataupun murid ya dalam pesantren itu dibina, dididik ya ilmu-ilmu agama khususnya. Terutama berkaitan dengan karakter, akhlak, pekerti dan semisalnya. Begitu. Untuk selebihnya kita akan coba membedah apa itu lembaga pendidikan Islam, bagaimana sejarahnya, kemudian bagaimana karakteristik, jenis-jenis, peran, dan tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam ini. Kita akan bahas lebih jauh melalui sesi diskusi ya. Di sini sudah ada kelompok yang akan mempresentasikan materi tentang lembaga pendidikan Islam. Silakan. Dan seperti biasa nanti setelah pemaparan materi ada sesi diskusi, tanya jawab, kemudian juga nanti ada simpulan. Oke ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil
banyak kepada Bapak Saiful Mukti MPD yang telah memberikan waktu untuk kami berpresentasi pada hari ini. Untuk judul materi yaitu Lembaga Pendidikan Islam yang akan disampaikan oleh Kang Denis. Waktu dan tempat saya persilakan. Nah, di sini ada tuh ya latar belakang. Lembaga pendidikan berperan penting sebagai mediator keberhasilan pendidikan, mencetak sumber daya manusia berkualitas dengan akidah yang mantap dan akhlak yang mulia. Nah, berbagai lembaga pendidikan Islam telah berkembang mulai dari keluarga, masjid, pesantren hingga madrasah masing-masing, memiliki peran strategis dalam membentuk generasi Islam yang unggul. Nah, lembaga pendidikan Islam adalah organisasi yang menyelenggarakan pendidikan Islam dengan struktur yang jelas dan terorganisir. Lembaga ini menciptakan suasana kondusif untuk terlaksana proses pendidikan Islam secara sistematis. Nah, misalkan contohnya seperti madrasah sebagai lembaga formal yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman kepada peserta didik, atau kayak pesantren. Pesantren yang mengajarkan nilai-nilai keislaman, yang mengajarkan agama-agama kepada santrinya. Nah, itu juga sama bisa disebutkan dengan contoh dari pengertian lembaga pendidikan Islam ini. Awal mula sejarah pendidikan Islam ini, kalau kita lihat pada sejarah zaman dulu, jadi Nabi itu belajarnya itu jadi di halakoh. Halakoh itu kayak di lingkaran pengajian, kayak di sekitar rumahnya gitu ya. Lalu berpindahlah tempat ke masjid. Nah, suka lihat di emperan-emperan masjid gitu kan ya, masih ada sampai sekarang juga. Belajarnya itu suka ada yang di emperan-emperan masjid gitu, atau yang di dalam masjid kayak misalkan mengaji Al-Qur'an gitu, mengaji tajwidnya suka ada. Nah, zaman dulu juga gitu. Jadi halakoh di lingkaran pengajiannya itu di lingkungan rumah Nabi waktu dulu. Nah, terus kalau di Indonesia, ini jadi masjid sebagai pusat kegiatan keislaman. Kalau sekarang kan ini sebelum sekarang ya, kita lihatnya sejarahnya dulu. Jadi dulu kan masjid itu sebagai pusat pendidikan gitu ya, yang menjadi ciri khas antara lembaga pendidikan Islam dan lembaga pada umumnya, ya, yang berfokus pada umum gitu, kayak misalkan sekolah biasa gitu, yang nggak terpacu sama pendidikan Islam. Nah, yang pertama ada orientasi menyebar agama Islam dan meraih martahillah atau ridha Allah. Ya pasti kalau kita lihat dari lembaga pendidikan Islam, kita lihat aja akhir dari kata itu adalah Islam. Otomatis dong, tujuan akhir seseorang itu ketika belajar itu apa? Mencari ridhonya Allah. Betul, kalau kita lihat dari keislamannya gitu. Tujuan akhir dari seseorang itu belajar itu adalah untuk mencari ridhonya Allah. Terus yang kedua, melestarikan ajaran Islam dan akhlak mulia dengan fokus penguatan tauhid dan ilmu keislaman. Nah, karena motifnya itu lembaga pendidikan Islam, otomatis dia itu akan mengajarkan hal-hal yang lebih ke keagamaan gitu, kayak misalkan memperkuat tauhid, memperbaiki akhlak, memperbaiki iman gitu. Nah, jadi kayak pesantren itu kan rata-rata pesantren kan mengajarkannya itu gimana caranya agar tauhid kita baik dan bagus, kuat lah. Terus bagaimana akhlak kita baik, sikap kita baik gitu terhadap masyarakat gitu. Nah, di pesantren itu diajarkan gitu. Jadi lembaga pendidikan ini mempunyai karakteristik. Nah, yang ketiga itu metode pembelajarannya. Nah, adalah di sini ya teman-teman yang metode pembelajarannya itu yang pernah pesantren ya, pastilah ngalamin kayak misalkan sorogan, balagan, pernah ya, ketika misalkan santri setoran ke kiainya, pernah kan ya, pernah ngalamin. Nah, itu adalah metodenya gitu misalkan. Jadi pusatnya itu pusat sumbernya itu dari kiai gitu, dari kiai disampaikan kepada para santri gitu. Nah, itu adalah karakteristik atau ciri khasnya gitu, ciri khas lembaga pendidikan Islam ini. Baik teman-teman, pada sesi kali ini adalah sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, 2 orang atau 2 penanya, boleh angkat tangan. Baik, menarik ya. Hari ini kita belajar tentang lembaga pendidikan Islam. Tadi sudah kita bahas mengenai definisi, kemudian karakteristik. Nah, kita masuk pada sesi diskusi. Silahkan teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan, ya, karena memang waktu yang terbatas, kita batasi maksimal 2 saja. Silakan, tadi siapa yang sudah ngacung? Sebutkan nama dan pertanyaannya ya. Silakan. Izin bertanya kepada pemateri. Tadi pemateri sudah menjelaskan lembaga pendidikan Islam. Pertanyaan saya, apa perbedaan mendasar pendidikan Islam dari formal dan non formal? Bagus ya. Berikutnya satu lagi dari belakang, silakan.
Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Sri Rahayu. Izin bertanya, bagaimana lembaga berbasis asrama atau pesantren merombak sistem pengawasannya agar doktrin patuh pada guru tidak disalahgunakan untuk membungkam kasus kekerasan atau perundungan. Seperti contohnya kayak film yang Malaysia itu yang Walid Walid Nak Dewi boleh. Nah, itu kan beralibi apa mengatasnamakan barokah gitu ya. Padahal itu kan pencabulan kiai terhadap santrinya dan banyak juga kasus di Indonesia gitu. Nah, bagaimana sih merombak sistem pengawasannya gitu? Baik, dua pertanyaan ini saya kira sudah cukup mewakili. Ada mungkin juga beberapa pertanyaan yang nanti kita bisa diskusikan di luar perkuliahan, ya. Dan kita akan fokus untuk menjawab dulu pertanyaan ini. Izin menjawab buat pertanyaan nomor 1 dari Kang Roy, apa perbedaan mendasar pendidikan Islam formal dan non formal? Nah, di sini tuh ada 3-nya. Yang pertama itu ada informal. Informal itu maksud dari informal itu adalah keluarga. Informal. Nah, yang kedua itu formal itu bisa disebutkan dengan sekolah kayak madrasah gitu ya, madrasah sekolah. Nah, yang non formal itu kalau dicontohkan itu kayak pengajian mingguan atau kayak majelis taklim. Terus dari Teh Nadia, bagaimana cara kita untuk tidak menyalahpahami doktrin patuh pada guru? Nah, itu kan dicontohkan kayak misalkan Walid Nadewi gitu kan ya, dicontohkannya. Nah, itu tuh sebenarnya tuh bukan salah sistem pesantrennya. Bukan salah sistem pesantrennya ataupun yang salah itu ini kadang si santrinya itu salah mengartikan arti dari guru itu kan digugu dan ditiru ya. Nah, salah mengartikan itu. Mungkin bagi dia ketika gurunya bilang kamu harus patuh sama Walid misalkan ya, nanti kamu masuk surga, nah, jaminannya surga itu kan. Nah, mungkin pemahaman si santrinya itu belum jadi masih bisa disebutkan masih mendasar gitu. Jadi belum di titik di mana dia itu tahu gitu apa arti dari penyuruhan guru itu. Jadi si santrinya juga harus tahu ini baik ya buat kita gitu. Nah, apa ini baik buat kita atau malah bikin jelek buat kita atau bikin rusak pada kita. Nah, itu jadi bukan salah sistemnya, bukan salah pesantrennya, tapi ya salah dalamnya. Kayak misalkan Kiai Walid itu, salah si Walidnya itu. Ya emang si Walidnya sih emang di film-film juga kalian itu kan kesel kan ya lihat Walid Nadewinya, itu salah si Walidnya karena apa? Karena dia itu mengatasnamakan agama demi nafsunya sendiri gitu. Nah, itu Walid itu. Jadi mungkin kesalahpahaman ini dijaga gitu buat kita ini agar kita ini nggak mudah tertipu sama omongan-omongan yang mengatasnamakan agama gitu. Nah, baik, sangat menarik sekali ya untuk tema pada hari ini tentang lembaga pendidikan Islam, dan beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh Kang Roy dan juga Teh Nadia itu sangat menarik. Cukup sekian dari saya, moderator undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan pendapat atau penjelasan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok yang sudah tampil. Luar biasa ya, dengan materi yang dibawakan oleh kelompok ini berkaitan dengan lembaga pendidikan Islam. Oke, ya setelah kita membahas mengenai konsep lembaga pendidikan Islam sampai nanti terakhir itu peran dan sebagainya. Nah, kira-kira yang bisa Anda tangkap itu sejauh mana? Kita akan cek melalui tes. Saya sudah share di grup link ataupun tautan soal post-tes pada materi kita hari ini. Silakan Anda buka itu. Waktunya 10 menit, termasuk juga Anda, silakan untuk mengisi. Silakan diisi. Total soalnya ada 20 soal, pilihan ganda, jadi mudah ya. Anda bisa langsung memilih soalnya. Nah, ini ada soal yang bisa Anda isi. Ada 20 soal pilihan ganda untuk memastikan sejauh mana pemahaman Anda mengenai materi kita dengan tema lembaga pendidikan Islam. Ada 20 soal, kurang lebih waktunya 10 menit, silakan diisi. Silakan jawab dengan jawaban yang benar ya. Masing-masing bisa langsung melihat skor hasil daripada post-testnya. Begitu ya? Baik. Saya kira demikian untuk perkuliahan kita hari ini. Karena waktu yang terbatas, insya Allah kita akan lanjut perkuliahan di minggu depan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.